wabarakatuh. Peserta didik kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta, tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Dr. Anda Sukamti, guru bimbingan dan konseling atau guru BK di MTS Negeri 2 Surakarta. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada anak-anakku semua yang telah berhasil menyelesaikan sekolah dasarnya dengan tuntas dan sukses, dan alhamdulillah saat ini sudah diterima di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta kelas 7 yang baru. Semoga kedepannya membawa keberhasilan dan prestasi yang sangat meningkat luar biasa, karena masih ada teman-teman yang belum bisa belajar menuntut ilmu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta ini karena kuotanya yang terbatas. Baiklah anak-anakku semua yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi, di sini saya akan menyampaikan materi tata tertib siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Untuk yang pertama perlu saya sampaikan apa itu pengertian dari tata tertib Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta. Adalah aturan-aturan yang harus atau yang wajib ditaati di madrasah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Adapun tata tertib di sini bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh prestasi yang maksimal. Dalam tata tertib ada hal-hal yang wajib dikerjakan dan larangan-larangan dalam lingkungan madrasah. Tentunya anak-anak, di setiap pelanggaran nanti akan ada sanksi yang dikenakan, entah itu nanti berupa hukuman secara lisan ataupun lainnya. Untuk saat ini tata tertib yang berlaku yang akan saya sampaikan yaitu tata tertib besok saat kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung, dan tentunya tidak berlaku saat kegiatan belajar mengajar daring seperti saat ini. Pada waktu tatap muka, tata tertib di madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kegiatan belajar mengajar di madrasah itu nanti akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, peserta didik harus berada di dalam kelas paling lambat 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, bagi peserta didik yang datang terlambat, maka wajib lapor kepada guru piket
dan membawa surat izin masuk ke dalam kelas. Yang keempat, anak-anak, peserta didik yang 3 kali datang terlambat secara berturut-turut maka akan dikenai sanksi berupa surat peringatan. Yang kelima, peserta didik tidak diperkenankan keluar masuk ruang kelas tanpa surat izin. Yang keenam, peserta didik harus berseragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di madrasah. Mengenai pakaian anak-anak, nanti untuk hari Senin ini baju putih ya, memakai bed OSIS dari dinas. Sedangkan untuk anak putri ini rok ya, kalau anak putra celana ini nanti warnanya biru, dan anak putri memakai jilbab putih. Untuk hari Selasa baju putih ya, ini memakai bed dari madrasah. Untuk yang anak putri roknya ya, sedangkan anak putra ini pakai celana biru dan jilbab berwarna putih. Untuk hari Rabu, anak-anak ini memakai baju batik merah, sedangkan anak putri ya rok, yang anak putra celana warnanya hitam, sedangkan jilbabnya berwarna hitam. Untuk hari Kamis ini anak-anak bajunya batik hijau, anak putri pakai rok, anak putra celananya berwarna putih, sedangkan jilbab berwarna hijau. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu, anak-anak ini memakai pakaian atau seragam pramuka. Untuk selanjutnya anak-anak, ini yang berkaitan dengan sepatu ya, ini untuk sepatu nanti hari Senin sampai hari Kamis anak-anak memakai sepatu Warrior, sedangkan kaos kakinya berwarna putih. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu ini anak-anak memakai sepatu hitam polos dan memakai kaos kaki berwarna hitam. Untuk selanjutnya anak-anak ini yang ke-7, ini peserta didik diwajibkan untuk berpakaian yang rapi dan sesuai dengan ketentuan baik itu di dalam lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. Contohnya yang seperti apa ya anak-anak? Contohnya ketika baju ini khususnya yang anak putra itu harus dimasukkan, maka baik nanti ketika anak-anak berada di dalam lingkungan madrasah ataupun di luar lingkungan madrasah, baju harus tetap dimasukkan. Kecuali apa? Kecuali kalau yang baju koko ya anak-anak, kalau baju koko itu tetap di luar atau tidak dimasukkan. Dan disetrika dengan rapi. Anak-anak ya.
Untuk selanjutnya, anak-anak nanti ketika anak-anak datang di madrasah, maka di depan pintu gerbang masuk ini anak-anak sudah disambut oleh bapak dan ibu guru ya, dengan nanti berjabat tangan. Kami percaya ya bahwa anak-anakku semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa ya, bisa menjaga kedisiplinan, bisa menjaga penampilan ya, berpakaian selalu rapi ya, disetrika dengan rapi ya, bersih ya, menunjukkan kepribadian anak-anak yang penuh disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk nomor 8 ya, bagi peserta didik yang berhalangan hadir ya, di sini diharapkan untuk membuat surat keterangan ya, atau surat izin anak-anak ya, yang ditandatangani oleh orang tua atau oleh wali, dengan catatan ketika anak-anak tinggal bersama kedua orang tuanya. Tapi kalau seandainya ada anak yang tinggal bersama kakek atau nenek ya contohnya, maka yang bertanda tangan kakek atau nenek ya, jadi wali. Tidak boleh anak-anak menandatangani surat izin sendiri ya, di sini harus ada yang bertanggung jawab. Kalau sakit anak-anak ya, kalau sakit lebih dari 3 hari, maka harus ada surat keterangan dari dokter. Yang selanjutnya anak-anak yang ke-9 di sini, peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh madrasah. Contohnya apa anak-anak? Nanti di madrasah akan ada sholat Jumat, ada sholat duha, sholat zuhur berjamaah, maka anak-anak semua berkewajiban untuk mengikuti. Yang kedua, di madrasah juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh anak-anakku semua. Nah, kalau ada kendala atau ada sesuatu harus segera dikonsultasikan. Kepada siapa anak-anak? Di sini kepada bapak, ibu guru wali kelas, kepada bapak ibu guru pendamping, atau kepada bapak ibu guru pembimbing. Ya. Jadi jangan takut atau malu kalau anak-anak ada permasalahan ya, sekecil apapun ya, sedikit apapun, kita tidak boleh lari dari permasalahan, tapi mari kita hadapi bersama. Kalau tidak bisa sendiri, bisa kita konsultasikan ya. Percaya bahwa anak-anakku semua adalah anak-anak yang luar biasa ya, yang hebat. Tentunya semua kegiatan yang ada di madrasah ini disiapkan untuk anak-anak, dan insya Allah anak-anak semua bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya anak-anak, ini yang ke-10, peserta didik harus
bertingkah laku sopan dan baik terhadap bapak dan ibu guru, ya, pada teman, kakak-kakak kelasnya maupun pada seluruh warga madrasah. Lah, warga madrasah itu siapa saja anak-anak? Ya, di sini ada bapak kepala madrasah, ada bapak dan ibu guru, juga ada penjaga sekolah atau yang sering kita sebut Pak Bon, ya. Kita wajib untuk menghormati dan bersifat sopan. Nomor 11, peserta didik dilarang keluar lingkungan madrasah pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru piket. Ya, jadi anak-anak, misalkan anak-anak sudah berada di madrasah dan ingin keluar, ya, karena ada kepentingan, mungkin baru sakit mau izin periksa, maka anak-anak harus minta surat izin terlebih dahulu, tidak boleh meninggalkan madrasah tanpa surat izin. Yang selanjutnya anak-anak perlu saya sampaikan di sini, mengapa perlu adanya tata tertib di madrasah. Ya, di sini khususnya untuk peserta didik. Yang pertama yaitu untuk membentuk disiplin, ya, agar anak-anakku semua, ya, setiap peraturan yang dibuat, ya, ini bertujuan untuk membuat anak-anakku semua peserta didik itu disiplin dan mematuhi, ya, apa-apa saja yang dilarang maupun yang boleh dilakukan. Yang kedua, mengerti hak dan kewajiban, ya, di lingkungan madrasah. Baiklah anak-anak, ya, tadi dengan adanya tata tertib kalian akan mengerti apa yang menjadi hak maupun kewajiban, ya, di madrasah. Yang ketiga, belajar tentang sebab dan akibat, yaitu peserta didik belajar tentang aturan dan hukuman, ya. Jadi peraturan itu anak-anak harus tahu, ya, itu dibuat untuk kita patuhi, bukannya untuk dilanggar. Kenapa anak-anak? Ya, apabila anak-anakku semua patuh pada aturan, maka akan terbentuklah jiwa yang optimal. Yang selanjutnya anak-anak, nanti ketika anak-anak sudah masuk, ini akan kita bagikan tata tertib yang secara tertulis, biar nanti bisa memudahkan anak-anakku semua untuk membaca atau untuk melihat kembali, ya, perihal apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi itu tadi anak-anak, ya, hanya sekilas saja. Jadi besok akan disampaikan dan dibagikan secara tertulis, ya, pada anak-anakku semua. Anak-anakku, bahwa di madrasah ini adalah gerbang bagi peserta didik untuk hidup disiplin, sebagai bekal nanti untuk hidup bermasyarakat
agar terwujudnya kepribadian yang mandiri, penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak, itu tadi adalah tata tertib yang saya sampaikan. Ya, ini berkaitan dengan besok kalau anak-anak sudah masuk atau sudah dilakukannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di madrasah. Karena apa anak-anak ya, untuk saat ini dengan melihat kondisi yang berkembang ya, hubungannya dengan COVID-19 saat ini, madrasah insya Allah masih melakukan kegiatan belajar mengajar ya melalui daring. Untuk itu silakan anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring semaksimal mungkin ya, semoga lancar. Kalau ada hambatan segera konsultasi kepada Bapak Ibu guru, wali kelas masing-masing, atau kepada Bapak dan Ibu guru pembimbing masing-masing ya, dengan harapan anak-anakku semua bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa hambatan, sehingga anak-anak bisa berkembang secara optimal ya, di madrasah nanti bisa menyelesaikan studinya dengan lancar, dengan hasil yang sangat memuaskan, meraih prestasi seoptimal mungkin ya. Demikianlah anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila dalam menyampaikan kurang jelas ya, ini hanya sekilas karena keterbatasan waktu ya. Besok insya Allah akan disampaikan yang secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.